Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Fatmana Fitahani. Di pertemuan dua kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep MVC, kemudian router Laravel, kemudian instalasi VS Code extension, yang keempat ada pembuatan router, sama yang kelima ada pembuatan controller. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang secara garis besar konsep MVC. Apa sih itu konsep MVC? MVC sendiri yaitu model, view, dan controller. Ia merupakan pola desain yang memisahkan logika, tampilan, dan pemanggilan data sehingga kode akan menjadi lebih rapi. Nah, model terletak di bagian apps model. Bagian ini juga bertanggung jawab atas logika bisnis dan data aplikasi. Model juga memberitahukan view jika ada perubahan data, sehingga view bisa menampilkan data yang lain. Laravel sendiri memiliki beberapa fitur model, yaitu yang pertama ada ORM atau Object Relational Mapper. Ini merupakan suatu fitur yang memudahkan untuk berinteraksi dengan database tanpa harus membuatnya dari awal. Kedua ada Soft Delete. Dengan ini kita dapat menghapus data tanpa harus menghilangkan data tersebut dari database, sehingga data yang dihapus dapat dipulihkan kembali jika terjadi kesalahan dalam penghapusan data. Kemudian view. View sendiri terletak di direktori resource view. View ini merupakan antarmuka pengguna atau user interface dari aplikasi seperti tampilan web, formulir, dan output grafik. View menerima data dari model dan menampilkannya ke pengguna. Nah, kemudian controller. Controller terletak di direktori apps, http, kemudian controller. Controller sendiri bertindak sebagai penghubung antara view dan model. Controller menerima inputan dari user seperti mengklik tombol ataupun menginputkan teks, kemudian memprosesnya, lalu menentukan tindakan apa yang harus dilakukan. Biasanya controller akan meminta data dari model, kemudian memperbarunya di view sesuai data yang diperoleh. Nah, kemudian router Laravel. Router pada Laravel merupakan suatu mekanisme yang menghubungkan URL yang di-request oleh user dengan controller tertentu pada aplikasi web. Router terbagi menjadi 3, yaitu ada basic router, router parameter, dan name router. Selanjutnya kita ke penginstalan VS Code extension. Extension pada VS Code sendiri dapat mempermudahkan kita dalam pengembangan yang lebih mudah dan lebih efisien. Nah, berikut beberapa extension yang dapat mempermudahkan kita dalam pengembangan Laravel. Nah, yang pertama itu kita menginstal Laravel Extension Pack. Extension ini yang akan menginstal 13 extension lain yang akan mempermudah dalam pengembangan Laravel kita. Yang kedua ada PHP Namespace Resolver. Ini extension yang akan mempermudahkan dalam melakukan import class. Yang ketiga ada PHP FMT. Ini extension yang akan merapikan space antar karakter kode PHP secara otomatis. Kemudian ada auto close tag sama auto rename tag. Extension ini yang akan mempermudahkan saat pembuatan tag HTML, di mana auto close tag akan membuat tag penutup secara otomatis dan auto rename tag akan merename tag saat salah satu tag diganti namanya. Kemudian yang terakhir ada kode snap. Extension ini yang akan mengcapture baris coding yang cantik. Nah, selanjutnya kita akan ke pembuatan router. Tapi sebelumnya kita harus membuka dulu dan mengaktifkan Laragon kita.
kemudian ada Laravel kita, dan juga VS Code kita. Untuk Laragon kita start all dulu. Kemudian untuk Laravel kita ketik nama aplikasi kita kemarin dan jangan lupa .testnya. Jika sudah tampil seperti yang di layar, itu artinya sudah berhasil. Selanjutnya kita buka VS Code kita, kemudian buka folder aplikasi kita dengan pilih tab file, kemudian open folder, kemudian pilih data C, Laragon www, kemudian pilih yang nama aplikasi kita sesuai yang kita buka di Laravel tadi. Oke, untuk pembuatan route kita perlu masuk ke direktori routes web PHP. Nah, di sini saya sudah membuat sintaknya sendiri. Nah, yang pertama itu ada basic route. Ini contohnya untuk menampilkan tanggal hari ini. Kalau kita runkan, maka akan tertampil seperti di layar. Nah, untuk basic route selanjutnya itu ada untuk menampilkan pesan, dan jika di run maka akan muncul tampilan seperti di layar. Nah, yang kedua itu ada route parameter. Untuk contohnya yaitu di sini ada sintak untuk melakukan perkalian. Jika di run maka akan muncul tampilan seperti di layar. Nah, untuk route parameter yang kedua, ini saya menyediakan dua parameter dan menerapkan logika. Yang pertama, jika parameter 1 sama dengan 0, maka echo parameter 2. Jika parameter 2 sama dengan 0, maka echo parameter 1. Jika keduanya tidak 0, maka buat parameter 1 dikali parameter 2. Kemudian jika parameter sama dengan 0, tampilkan silakan masuk parameter. Selanjutnya kita ke pembuatan controller. Controller sendiri terletak pada direktori apps, kemudian http, kemudian di controllers. Nah, di sini kita akan membuat sintak controllernya. Nah, untuk pembuatan controller mungkin bisa mengikuti sintaks yang ada di layar. Nah, sampai di sini dulu pembahasan untuk pertemuan kedua. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Bye-bye.